Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianu Hidayah, NPM 221303074, kelas 2A, Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai UAS pemrograman basis data berupa CRUD 2 tabel. Tabel yang saya pilih adalah tabel nilai dan tabel MHS pada DP akademik yang telah saya buat. Untuk tabel MHS-nya berisi NIM, nama, JK, dan kode. Sedangkan untuk tabel nilainya nanti akan berisi ID, NIM, kode MK, dan nilai. MHS ini akan menggunakan storage function, dan storage prosedur. Sedangkan pada tabel nilai ini akan menggunakan trigger, update, insert, dan delete dengan bantuan atau dengan tabel lain, yaitu konversi nilai dan update nilai yang ada di sini. Jadi nanti ada trigger insert, trigger update, dan trigger delete yang berhubungan dengan ini, konversi nilai dan update nilainya. Baik, selanjutnya untuk file PHP-nya. Saya buat dua folder, yaitu ada MHS dan nilai. MHS-nya juga berisi koneksi yang untuk menghubungkan ke DP akademik. Terus ada menu yang bisa dikliknya, nih ada MHS add dan MHS untuk menampilkan tabel. Terus MHS.php ini adalah untuk menampilkan data-data yang telah diinput berupa tabel MHS yang ada tadi, ada NIM, ada JK, ada kode, ada nama. Nah, pada bagian ini SQL count ini saya panggil prosedur yang telah saya buat. Fungsinya untuk menghitung jumlah mahasiswa dari tiap prodinya. Pada PHP My Admin kita coba prosedur. Kan tadi prosedurnya adalah jumlah MHS tiap prodi, ya kan? Jumlah MHS tiap prodi, jumlah MHS tiap prodinya. Nah, ini di call pada file PHP berisi ini. Isinya dari prosedur jumlah MHS tiap prodi adalah ini: menampilkan nama prodi dan banyaknya mahasiswa di prodi tersebut. Nah, untuk memudahkan hitung MHS per prodi ini, saya gunakan stored function. Nah, stored function ini ada pada ini. Jadi function ini, prosedur ini memuat stored function yang telah saya buat ini, hitung MHS per prodi. Jadi ini berisi rumusnya, istilah rumusnya untuk banyaknya mahasiswa dari tiap prodinya ini. Jadi fungsinya, isinya ini dipanggil pada prosedur yang tadi, jumlah MHS per prodi, tiap prodi ini. Jadi prosedur jumlah MHS tiap prodi memuat function hitung MHS per prodi, yang prosedur ini, jumlah MHS tiap prodinya, dipanggil pada file PHP yang akan membentuk tabel, yang akan dibuat tabel seperti ini, nama dan banyaknya MHS. Selanjutnya add, yaitu form-form yang harus diisi untuk menambahkan data mahasiswa. Terus MHS delete untuk menghapus data mahasiswa yang telah diinputkan mungkin salah atau ada pengurangan. Terus ada MHS detail untuk update atau edit data-data yang salah pada tabel MHS. Ada NIM, nama, JK, dan kodenya. MHS query ini adalah SQL-nya. Ada submit add adalah insert into, submit edit adalah update, terus submit delete adalah delete from MHS. Ini adalah CSS-nya untuk mempercantik atau lebih menarik lagi untuk tampilannya. Selanjutnya ini adalah menu. Menu ini saya gunakan untuk bisa diklik ke MHS ataupun ke nilai. Jadinya ini daftar mahasiswa atau daftar nilai.
ini pada halaman awalnya. Jadi kita coba untuk daftar mahasiswa dulu. Daftar mahasiswa, kita coba klik. Nah, di sini ada select filter data dulu, laki-laki, cari. Nah, ini cuma ada laki-laki yang ditampilkan, perempuan, cari. Nah, perempuan yang ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah kita add. Kita add misalnya NPM saya 2213030004, namanya Yulistia. Jenis kelaminnya perempuan. Program studinya adalah sistem informasi. Kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, ini jumlah mahasiswanya. Sistem informasinya ada 1, teknik informatikanya 1, teknik elektro 1, teknik industri 1. Benar, ini adalah benar. Jadi storage function yang terdapat di dalam storage procedure ini digunakan di sini. Jadi rumusnya di storage function, lalu dimasukkan ke dalam storage procedure. Nah, storage procedure-nya nanti dipanggil pada file php mhs.php. Nah, jadinya seperti ini. Ini akan terus jumlah mahasiswa prodi ini akan terus diupdate. Aksi yang kita berdasarkan data mahasiswa pada tabel ini. Misalnya Yulistia akan kita editnya, kodenya kita ganti menjadi teknik industri, terus kita simpan. Nah, teknik industri ini jadi 2, ada Yulistia dan Ferdian P. Sedangkan sistem informasinya tidak ada karena tadi sudah diedit menjadi 04, yang berarti nama prodinya adalah teknik industri. Berarti teknik industri adalah 04, jumlah mahasiswanya ada 2. Nah, kita coba delete nanti pengaruh nggak ya sama yang di jumlah mahasiswa tiap prodi. Kita coba delete delete. Yang tadi teknik industri kita delete, oke. Nah, maka jumlah mahasiswa tiap prodinya, teknik industrinya jadi cuma 1 karena Yulistia tadi sudah dihapus. Sistem informasinya 0 karena tidak ada yang memiliki atau mahasiswa yang memiliki prodi sistem informasi. Jadinya cuma ada teknik informatika, teknik elektro, dan teknik industri. Untuk mahasiswa, daftar mahasiswa seperti itu. Selanjutnya adalah folder nilainya. Gak beda jauh sebenarnya sama MHS tadi, ada gaya CSS nya buat lebih menarik lagi. Tabelnya ada koneksi untuk menghubungkan ke database, terus ada menu, ada view dan add, terus ada nilai.php ini menampilkan nilai yang sudah diinput atau sudah ada pada tabel nilai. Nah, jadi nilai add-nya ini kembali lagi ke nilai.php. Nilai.php ini juga akan menampilkan tabel konversi nilai dan update nilai yang nanti akan menggunakan trigger update, trigger delete, dan trigger insert. Jadi konversi nilai menggunakan tiga-tiganya, yaitu trigger insert, trigger update, dan trigger delete. Sedangkan update nilai hanya menggunakan trigger update. Akan saya jelaskan untuk penggunaannya ya. Nah, kita kan punya konversi nilai ini. Konversi nilai ini dipengaruhi oleh inputan pada nilai ini, inputan atau updatean yang dilakukan pada nilai ini. Jadi nanti kalau misalnya nilai ini diedit atau ditambahkan nilai yang baru dengan ODMK baru, NIM baru, maka akan berpengaruh pada konversi nilai. Otomatis ada insert atau delete atau update sesuai pada yang dilakukan pada
pada tabel nilai ini. Jadinya triggernya ada trigger tambah konversi nilai, ini insertnya. Nah, berisi misalnya kita nilainya adalah 80 ke atas, maka nilainya A, maka nilai hurufnya A sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada tabel nilai. Nah, pada tabel nilai telah diinputkan, maka ini juga diinsert di konversi nilai, maka ini disebut dengan trigger insert, karena apapun yang diinsertkan pada tabel nilai juga akan diinsertkan pada tabel konversi nilai dengan field yang berbeda. Field di tabel konversi nilai adalah NIM, kode MK, dan nilai hurufnya. Sedangkan selanjutnya adalah update. Misalnya kita update di tabel nilai, misalnya kita edit nilainya misalnya dari 80 ke 30, maka ada update juga di konversi nilai. Konversi nilai juga diupdate sesuai dengan nilai pada tabel nilai. Jadi disesuaikan dengan tabel nilai. Misalnya pertama untuk konversi nilainya 90, terus pada tabel nilai diedit menjadi 30, maka pada konversi nilai juga akan dirubah nilai hurufnya. Misal pertama 90 dapat A, jadi akan dirubah 30 menjadi dapat E, seperti itu. Maka trigger update konversi nilai ini akan bekerja. Selanjutnya adalah hapus konversi nilai. Saat ada penghapusan pada tabel nilai, maka pada tabel konversi nilai juga akan ikut dihapus. Misalnya kode MK-nya ini, NPM-nya ini dihapus pada tabel nilai, maka di konversi nilai juga tidak ada pada tabel data itu juga tidak ada. Jadi datanya mengikuti pada tabel nilai. Jika data itu dihapus, maka pada tabel konversi nilai juga akan dihapus. Selain itu, untuk triggernya, trigger update juga saya menampilkan after update nilai. Nah, after update nilai ini digunakan untuk misalnya saya mengedit nilai dengan NIM tertentu, misalnya dari 90 ke 100, maka pada update nilai, pada tabel update nilai dengan trigger after update nilai, maka akan menampilkan nilai lamanya berapa dan nilai barunya berapa. Nilai lama adalah nilai yang sebelum diedit, nilai baru adalah nilai yang sudah diedit. Jadi ada update nilai setelah kita edit nilai pada tabel nilai. Untuk lebih jelasnya kita coba di sini dulu. Saya akan jelaskan selanjutnya adalah nilai add ini sudah untuk menambahkan nilai yang baru, data baru, nilai delete untuk menghapus nilai. Nah, ini akan untuk menghapus itu. Terus detailnya untuk edit atau update data nilai. Terus nilai query ini adalah berisi SQL. Ada submit as, submit edit, update, terus ada submit delete. Nah, lebih jelasnya ini tadi yang untuk triggernya. Kita klik daftar nilai, kita coba add, kita add. NIM-nya ini, misalnya NIM-nya ini bahasa Inggris, nilainya adalah 98. Kita simpan. Nah, maka setelah kita simpan di sini, nih 98 di sini, maka otomatis pada tabel konversi nilai juga akan ditambahkan nilainya. Akan ditambahkan UNP 24, UNP 2 nilai hurufnya A karena ini 98, NIM-nya berapa. Nah, ini yang bekerja adalah trigger insert. Sedangkan di update nilai belum ada karena kita tidak mengedit. Coba kita tadi
ini diedit. Misalnya kita edit menjadi nilainya menjadi 50. Wah, 50. Kita simpan, kita edit. Nah, kita simpan, kita edit ini. Nah, ini ada update pada konversi nilai. Yang tadinya nilai hurufnya A menjadi nilai huruf D. Maka yang bekerja adalah trigger update. Sedangkan di update nilai juga akan berubah. Nah, dari 98 menjadi 50, nilai barunya 50 karena ada proses edit pada tabel nilai. Ada update di tabel nilai, maka ada nilai lama dan nilai baru pada tabel update nilai. Trigger yang bekerja pada update nilai adalah after update nilai yang tadi. Sedangkan di sini yang bekerja adalah trigger update konversi nilai dari A ke D. Misalnya yang ini kita hapus nih, kita hapus, kita delete, oke. Nah, maka yang bekerja adalah hapus konversi nilai pada tabel konversi nilai, karena kalau di sini di nilai ini dihapus, maka di konversi nilai juga tidak ada nih, sudah hilang yang tadi yang UNP 5 terus nilainya 50 sudah tidak ada, disesuaikan dengan ini. Mungkin itu saja cara kerjanya untuk trigger-trigger yang ada pada tabel nilai, berupa trigger update, trigger insert, dan trigger delete nya. Sedangkan pada update nilai, trigger update saja. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya pemaparan atau penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.